Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Semua telah diatur oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami hal yang terburuk di dalam hidup saudara? Dan apa yang saudara pikirkan tentang Allah saat menghadapi kondisi yang demikian? Mungkin saudara berpikir, Tuhan tidak adil dengan hidup saya. Atau kita mungkin berpikir, Tuhan tega melakukan itu kepada saya, padahal saya sudah banyak melayani Tuhan. Atau mungkin kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tidak mengasihi saya. Nah saudara sekalian, kalau kita belajar tentang firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu sudah diatur atau ditentukan oleh Allah, entah baik ataupun buruk. Allah mengatur, Allah menetapkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Ini juga sebagaimana cerita di dalam bacaan kita ini terhadap Yusuf. Yusuf tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami hal terburuk di dalam hidupnya. Dia juga tidak pernah bayangkan bahwa semua saudara-saudaranya membenci dia, bahkan merencanakan hal yang jahat untuk membinasakan dia. Tapi saudara, tahukah bahwa Allah sekali lagi menetapkan segala sesuatu? Rancangan dari saudara-saudaranya adalah buruk bagi Yusuf, tapi Allah menetapkan yang berbeda. Tiba-tiba ada sekelompok saudagar Midian lewat di tempat di mana mereka merencanakan yang buruk terhadap Yusuf. Dan kemudian ada ide untuk menjual Yusuf. Yusuf tidak jadi dibunuh, mereka tidak jadi menumpahkan darah Yusuf. Yusuf dibawa ke Mesir, dijual oleh saudara-saudaranya. Saudara terkasih, dalam pandangan kita itu hal yang buruk bagi Yusuf, mungkin Yusuf sendiri. Tapi tahukah kita bahwa rancangan Allah adalah baik bagi Yusuf? Bukan saja bagi Yusuf, tapi ke depannya, untuk masa-masa yang ada di depan, justru apa yang terjadi pada Yusuf adalah kebaikan bagi satu bangsa yang besar, yakni bangsa Israel. Saudara terkasih, menarik sekali kisah Yusuf ini. Dan jika itu kita lihat dan bandingkan dengan firman Tuhan yang lain, bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dan Allah merancang yang baik bagi anak-anaknya. Berarti bahwa dalam pandangan Yusuf dan juga kita semua ketika membaca kisah Yusuf itu hal buruk. Tapi firman Tuhan mengatakan Allah merancang yang baik bagi anak-anaknya. Berarti rancangan Allah adalah baik bagi Yusuf dan keturunan Israel. Tetapi mungkin di awal terlihat begitu buruk. Firman Tuhan ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya, saudara, bahwa kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka Tuhan merancang yang baik dalam hidup kita. Itu menjadi prinsipnya bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan memang merancang yang baik, tapi yang baik itu dikhususkan hanya bagi mereka yang adalah anak-anak Tuhan. Kalau demikian kita bertanya, anak-anak Tuhan itu yang bagaimana? Yang dimaksudkan dengan anak Tuhan kita bandingkan dengan firman Tuhan, konteks perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan adalah mereka yang sudah percaya sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diadopsi, diangkat menjadi anak. Mereka lah yang dapat berhak menerima janji firman Tuhan bahwa rancangan Allah adalah baik bagi anak-anaknya. Dengan demikian, kalau kita sungguh-sungguh orang percaya, maka lihatlah dari cara pandang Allah. Apa yang buruk itu sebenarnya adalah rancangan Allah pada akhirnya baik bagi saya dan saudara. Tapi kalau saudara bukan anak, janji ini tidak berlaku bagi saudara. Mungkin saudara menerima yang baik dalam hidup ini, tapi bisa saja yang baik itu berujung kepada kebinasaan, berujung kepada keburukan bagi saudara. Mungkin di dunia ini juga di dalam kekekalan. Kalau demikian,
maka satu yang harus saudara renungkan, maukah saudara menjadi anak yang mewarisi janji firman Tuhan? Kalau saudara mau jadi anak, datang kepadanya, datang kepada Yesus, buka hati saudara, terima dia, percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Dan dengan demikian, saudara menjadi anak di hadapan Allah dan berhak menerima janji firman Tuhan, yakni Allah merancang yang baik bagi kehidupan saya dan saudara. Dan satu yang juga tidak boleh kita lupakan, hal yang baik yang dimaksudkan di sini bukan melulu adalah hal secara jasmani, kesuksesan, keberhasilan, dan lain sebagainya. Tapi fokus utama, hal yang baik yang dimaksud adalah hal yang bersifat rohani. Dengan demikian, kita belajar bahwa segala sesuatu sudah dirancang oleh Allah. Yusuf dalam kisahnya dan hidup kita hari ini dengan perjalanan dan kisah hidup kita, Allah telah merancang semuanya. Dan bagi orang-orang percaya, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, menyiapkan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang adalah anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Perjalanan dan kehidupan kami telah diatur, ditetapkan oleh Allah sejak kekekalan. Dan biarlah apa yang buruk dari pandangan kami manusia, biarlah kami melihat itu, mencoba melihat itu dari kacamata Tuhan, dari cara pandang Tuhan, sehingga kami tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal-hal yang buruk Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.